Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam hidup. Selamat datang di Cerita Ainun, tempat di mana kita akan berbagi kisah-kisah penuh makna yang akan membawa kalian ke dalam perjalanan emosi, inspirasi, dan kadang-kadang kejutan tak terduga. Di episode kali ini, kita akan mengungkap kisah yang penuh misteri dan lika-liku kehidupan tentang seorang wanita yang harus berjuang dengan kegelapan yang datang dari dalam rumahnya sendiri. Bagaimana ia menghadapi kenyataan pahit tentang suaminya yang terperangkap dalam dunia gaib demi pesugihan dan akhirnya mengubah takdir mereka selamanya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, ya! Agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari Cerita Ainun. Semoga kisah kali ini bisa memberi pelajaran berharga dan sedikit hiburan buat kalian semua. Yuk, kita mulai! Malam itu hujan turun rintik-rintik, membasahi genteng rumah tua bercat krem yang mulai pudar warnanya. Rumah itu berdiri di sudut gang kecil yang tenang di pinggiran kota Bogor. Rumah 2 lantai dengan halaman belakang yang dulunya dipenuhi tanaman bunga Naila, kini mulai tampak tak terawat. Daun-daun kering berserakan di teras, dan pot-pot tanah liat dibiarkan retak tanpa isi. Dulu, rumah itu hangat. Bukan hanya karena aroma masakan Naila yang selalu menggoda sejak fajar menyingsing, tapi karena tawa dan obrolan ringan yang mengalir dari setiap sudut ruangan. Namun sekarang, rumah itu terasa dingin, sunyi, seperti ada sesuatu yang mengendap di antara dinding-dindingnya. Naila, perempuan berusia 30 tahun dengan wajah lembut dan tatapan teduh, duduk di sudut ruang tamu sambil menatap secangkir teh yang mulai mendingin. Rambutnya yang panjang dibiarkan tergerai, dan dasternya bermotif bunga tampak kusut, seperti hatinya. Ia sudah mencoba menepis segala prasangka, meyakinkan diri bahwa Arga, suaminya, hanya sedang lelah. Tapi semakin hari, nalurinya sebagai seorang istri tak bisa dibohongi. Arga tak lagi seperti dulu. Dulu, Arga adalah suami yang hangat dan penuh perhatian. Pria berusia 35 tahun itu dikenal ramah oleh tetangga, suka menolong, dan selalu punya waktu untuk keluarga kecilnya. Ia bekerja sebagai konsultan properti, pekerjaan yang memungkinkannya untuk sering bekerja dari rumah. Dulu, setelah maghrib, Arga biasa duduk di samping Naila sambil menyesap kopi dan mendengarkan cerita apapun yang Naila bawa dari aktivitasnya sebagai penjual kue online. Tapi kini, obrolan mereka hanya seputar hal-hal wajib. Bahkan, kadang hanya sebatas, udah makan, atau besok kamu pergi jam berapa. Yang paling mengusik Naila adalah kebiasaan baru Arga, menghabiskan waktu di gudang belakang. Gudang itu dulunya tempat menyimpan peralatan rumah dan barang-barang lama. Tapi entah sejak kapan, Arga mulai merenovasinya. Dia mengganti pintu kayu dengan yang lebih kokoh, memasang kunci tambahan, bahkan memasang gorden tebal menutupi satu-satunya jendela di sana. Dan sekarang, hampir setiap malam, Arga menghabiskan waktu berjam-jam di dalam gudang itu, menguncinya rapat-rapat, dan tak pernah menjelaskan apa yang ia lakukan. Pernah suatu malam, Naila terbangun karena suara bisikan lirih dari arah belakang rumah. Ia berjalan mengendap-endap, menyibak tirai dapur, dan melihat cahaya remang-remang dari celah pintu gudang. Tapi ia tak bisa melihat lebih dari itu. Yang bisa ia tangkap hanyalah perasaan aneh yang membuat bulu kuduknya meremang. "Apa yang sebenarnya kamu sembunyikan, Mas?" bisik Naila pada dirinya sendiri malam itu. Selain Arga dan Naila, rumah itu juga dihuni oleh Rara, anak perempuan mereka yang berusia 5 tahun. Rara adalah anak yang ceria, suka menggambar dan sering menempelkan kertas hasil kreasinya di pintu kulkas. Tapi akhir-akhir ini, Naila merasa Rara juga mulai merasakan perubahan dalam rumah mereka. Anak itu pernah berkata lirih saat makan malam, "Ayah sekarang serem, Bun."
kayak bukan ayah. Naila mencoba tertawa saat itu, berusaha menenangkan hati Rara dan hatinya sendiri. Tapi dalam diam, ia tahu ada yang tak beres. Kecurigaan Naila semakin kuat ketika suatu pagi ia mendapati jejak tanah hitam dari pintu belakang menuju kamar mandi, meski malam sebelumnya tidak hujan dan Arga bilang ia tak keluar rumah. Jejak itu aneh, seperti jejak kaki, tapi terlalu besar dan tak berbentuk jelas. Dan satu hal yang paling ia ingat, bau menyengat yang tak bisa ia jelaskan. Seperti campuran antara dupa, tanah basah, dan sesuatu yang busuk. Naila mulai merasa, mungkin bukan hanya hatinya yang dingin. Rumah ini pun perlahan kehilangan kehangatannya. Tapi apa penyebabnya? Dan kenapa Arga berubah drastis hanya dalam waktu beberapa bulan? Pertanyaan-pertanyaan itu terus bergema dalam hati Naila, tanpa jawaban. Yang ia tahu, ada sesuatu yang sangat salah dalam rumah mereka. Dan semuanya dimulai dari gudang yang kini tak lagi hanya sekadar tempat menyimpan barang lama. Itu adalah awal dari segalanya. Awal dari sebuah rahasia kelam yang bahkan tak bisa ia bayangkan. Dulu, Naila terbiasa hidup sederhana bersama Arga. Mereka bukan pasangan glamor yang sering tampil di media sosial dengan barang-barang mahal atau liburan ke luar negeri. Tapi rumah mereka selalu penuh cinta. Bahkan ketika mereka harus menghitung pengeluaran dengan cermat, Naila merasa cukup, karena Arga selalu ada, menyemangati, memeluk, dan membuatnya merasa aman. Namun, 3 bulan lalu, badai datang. Bukan dari langit, tapi dari kegagalan proyek demi proyek yang menghantam bisnis Arga seperti air bah. Arga, yang bekerja sebagai konsultan properti freelance, mendadak kehilangan 3 klien besar dalam 1 bulan. Salah satu proyek pembangunan perumahan yang sudah berjalan 70% harus dihentikan karena masalah internal pemilik lahan. Naila ingat betul malam saat Arga pulang dengan wajah kusam, dasi dilepas asal, dan mata yang merah seperti tak tidur semalaman. Ia bahkan tak menyentuh makanan kesukaannya, ayam bakar madu buatan Naila. Semua kacau, Nay. Klien mundur. Duit nggak cair. Aku nggak tahu harus mulai dari mana lagi, gumam Arga waktu itu sambil memandangi lantai. Naila, meski hatinya ikut perih, tetap mencoba tersenyum. Ia menyarankan agar mereka menjual salah satu motor, mengurangi jatah belanja, bahkan menawarkan untuk meminjam ke keluarganya, sesuatu yang sebenarnya sangat ia hindari. Tapi yang mengejutkan, saat Naila mulai siap menghadapi hidup prihatin, semua berubah secara tiba-tiba. Terlalu tiba-tiba. Dalam waktu 2 minggu, Arga mendapat telepon dari seorang kenalan lama, menawarkan proyek pengurusan legalitas tanah untuk lahan villa di Puncak. Tak lama kemudian, proyek lain datang, pembangunan kafling di wilayah Depok, lalu satu lagi di Cibubur. Yang membuat Naila ternganga, bukan hanya karena proyek itu besar, tapi juga karena uang muka langsung ditransfer tanpa banyak negosiasi. Aneh ya, Nay. Baru kali ini klien percaya gini aja, langsung transfer DP, ucap Arga suatu malam dengan senyum tipis saat mereka makan malam. Tapi matanya kosong. Arga mulai pulang larut malam. Kadang bahkan tak pulang sama sekali, mengaku harus menginap di lokasi proyek. Tapi ketika Naila tanya, boleh aku ikut besok? Arga selalu punya alasan untuk menolak. Ngapain ikut? Kamu kan bukan pekerja lapangan. Panas, berdebu, nggak enak. Lagian Rara gimana? Lama-lama Naila mulai merasakan yang lebih ganjil dari sekadar jadwal kerja suami. Rumah mereka mulai bau aneh, perpaduan antara bunga melati dan kemenyan. Bukan hanya sekali 2 kali, tapi hampir setiap malam. Bau itu muncul terutama dari arah belakang rumah, tepatnya dari arah gudang. Gudang itu dulunya berantakan dan penuh dengan kardus, rak tua,
dan peralatan lama. Tapi sejak 2 bulan terakhir, Arga merenovasi diam-diam. Ia beli kunci baru, gorden, bahkan memasang slot besi dari dalam. Dan yang paling membuat Naila curiga, ia tak pernah diizinkan masuk ke dalamnya. "Aku lagi rapihin barang-barang kantor, Nay. Berantakan." "Nggak usah masuk dulu ya," kata Arga dengan nada datar suatu hari. Tapi seminggu setelah itu, Naila mendengar suara dari dalam gudang saat dini hari. Bukan suara Arga berbicara di telepon, melainkan bisikan. Pelan, lirih, dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Bersamaan dengan itu, bau menyengat kembali tercium. Kali ini lebih tajam. Seperti dupa terbakar yang bercampur dengan bau daging mentah. Ketika pagi datang, Naila memberanikan diri memeriksa halaman belakang. Pintu gudang sudah tertutup rapat. Tapi di tanah, ada bekas lingkaran gosong. Seolah seseorang menyalakan api unggun kecil semalam. Ada juga sisa dupa, dan segumpal bulu ayam hitam tergeletak tak jauh dari situ. Naila mulai merasa takut. Bukan takut akan kebangkrutan seperti dulu, melainkan takut pada sesuatu yang jauh lebih gelap. Suaminya, pria yang selama ini ia kenal hangat dan penuh kasih, sekarang berubah menjadi sosok asing. Setiap kali Naila mencoba bicara serius, Arga selalu mengelak. Ia tak pernah marah, tapi ekspresinya semakin datar dan jauh. Seakan-akan Naila bukan lagi bagian dari dunia yang ia hidupi. Hingga suatu hari, Naila menemukan benda aneh dalam laci lemari tempat Arga biasa menyimpan kunci motor dan dompet. Sebuah kantong kain hitam kecil, terikat dengan benang merah. Saat dibuka, Naila menemukan kertas yang penuh tulisan tak dikenal, sehelai rambut yang tampak seperti miliknya, dan butiran garam kasar. Tangannya gemetar. Ia mencoba bertanya langsung ke Arga malam itu. "Mas, aku nemu ini," ucap Naila, menunjukkan kantong itu. Arga menatapnya lama. Lalu dengan suara tenang, nyaris tanpa emosi, ia berkata, "Buang itu. Jangan buka lagi hal-hal yang gak kamu ngerti." "Tapi ini apa, Mas? Kamu main apa sih? Ini bukan kerjaan biasa, kan? Aku gak ngerti kamu lagi sekarang." Arga berdiri, memungut kantong itu dari tangan Naila, lalu berjalan ke dapur tanpa berkata-kata. Naila menyusul pelan-pelan, mengintip dari balik dinding. Ia melihat Arga membakar kantong itu di atas kompor gas. Tapi sebelum api benar-benar menghanguskan semuanya, Naila sempat melihat Arga mencium kertas bertulisan asing itu. Menciumnya seperti orang memberi hormat. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Naila tidur dengan lampu menyala. Karena hatinya tak hanya diliputi tanda tanya, tapi juga rasa takut terhadap pria yang tidur di sebelahnya. Sudah 3 malam berturut-turut Naila memimpikan hal yang sama. Tapi yang ketiga ini berbeda, lebih nyata, lebih dingin, dan lebih menyeramkan dari sebelumnya. Dalam mimpi itu, Naila terbangun di tengah malam, tapi bukan sebagai dirinya. Ia seperti berada di tubuh orang lain, melihat kamarnya sendiri dari sudut ruangan. Lampu remang menyinari kasur mereka, dan di sana, Arga sedang tertidur pulas, tapi tak sendiri. Di sebelahnya, berbaring seorang perempuan asing. Perempuan itu mengenakan kain merah terang yang menjuntai lembut hingga ke lantai, seperti kebaya panjang yang terlalu mewah untuk dikenakan tidur. Rambutnya panjang, lurus, dan menutupi sebagian wajah pucatnya yang menunduk ke arah Arga. Ia tak bergerak, hanya berbaring tenang, sangat dekat dengan Arga, seolah-olah mereka pasangan. Naila ingin berteriak, ingin maju, menarik tangan perempuan itu, mengguncang Arga agar terbangun. Tapi tubuhnya kaku. Ia hanya bisa berdiri di pojok ruangan, membeku,
napasnya tercekat. Dan saat perempuan itu perlahan menoleh ke arahnya, matanya merah darah. Naila langsung terbangun dengan napas terengah-engah. Keringat membasahi punggungnya. Tapi yang lebih aneh dari semua itu, tubuhnya terasa sangat lemas. Otot-ototnya seperti baru selesai berlari jauh. Jantungnya berdebar keras, dan kepalanya terasa ringan, seperti habis kehilangan banyak darah. Ia duduk di tepi ranjang, memegang dada, mencoba mengatur napas. Arga masih tidur di sebelahnya, tampak tenang. Tapi Naila tahu, ada yang salah. Mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Ada sesuatu yang lebih gelap, lebih nyata dari apa yang bisa dijelaskan logika. Pagi harinya, tubuh Naila masih terasa lesu. Bahkan saat mengganti baju Rara untuk berangkat sekolah, tangannya gemetar tanpa sebab. Makanan yang biasa ia lahap pun hanya disentuh sedikit. Dan yang lebih mengusik, saat ia membuka spray tempat tidur, tercium bau melati samar dari sisi ranjang yang ditempati Arga. Bukan bau parfum, bukan sabun. Tapi bau melati itu. Lagi. Hari-hari berikutnya, mimpi itu datang lagi. Selalu sama. Selalu perempuan yang sama. Kadang Naila melihat tangan perempuan itu mengusap lembut dada Arga. Kadang ia hanya menatapnya, tanpa ekspresi, seolah-olah mengatakan, dia milikku sekarang. Puncaknya, di malam keempat, perempuan berbaju merah itu bicara. Suara lirihnya menggema dalam mimpi, membuat Naila membeku di tempat. Dia yang datang padaku, bukan aku yang memanggil, ucapnya sambil menatap Naila dengan mata membara. Kau tak bisa menyelamatkan dia. Kau sudah terlambat. Naila terbangun sambil menjerit pelan, mengguncang tubuh Arga dengan panik. Mas! Mas! Bangun! Aku mimpi buruk. Arga membuka mata, mengerang malas, lalu menarik selimut kembali. Cuma mimpi, Nay, tidur lagi. Jangan drama. Kata-kata itu menusuk Naila lebih dari yang seharusnya. Arga tidak bertanya, tidak memeluk, bahkan tidak menoleh. Ia hanya kembali tidur seolah tidak terjadi apa-apa. Padahal tubuh Naila masih gemetar, dan hatinya terasa hampa seperti lubang yang terus membesar setiap malam. Esoknya, Naila memutuskan untuk bercerita pada seseorang. Ia datang ke rumah Bu Surti, tetangga lama mereka yang dikenal memiliki mata lain. Dulu Naila tak pernah benar-benar percaya pada hal semacam itu. Tapi sekarang, ia butuh jawaban. Begitu masuk, Bu Surti langsung menatapnya dalam-dalam. Kamu mimpi perempuan berbaju merah, ya? Naila tercekat. Iya? Ibu tahu dari mana? Bu Surti tak langsung menjawab. Ia berdiri pelan, mengambil segelas air putih dari dapur, lalu menyuruh Naila minum. Setelah itu, ia berkata lirih, perempuan itu bukan manusia. Dan dia sudah ada di rumahmu. Naila menahan napas. Dia tidur di sebelah suamimu, karena suamimu yang memintanya datang. Untuk sesaat, dunia Naila berhenti berputar. Tubuhnya mungkin lemas karena mimpi-mimpi itu, tapi jiwanya mulai retak karena kebenaran yang mulai terbuka perlahan. Dan pertanyaannya kini berubah. Bukan lagi apa yang disembunyikan Arga. Tapi, siapa yang kini tidur bersamanya? Sudah lebih dari seminggu Naila menyimpan mimpi-mimpi buruknya sendiri, tak lagi berharap Arga akan mendengarkan. Ia hanya menyimpan semuanya dalam dada yang mulai sesak. Tapi yang paling mengganggu bukan hanya mimpi tentang perempuan berbaju merah, melainkan gudang belakang yang seolah menyimpan semua jawaban yang tak bisa Arga ucapkan. Gudang itu bukan lagi ruang penyimpanan biasa. Siang itu, saat Arga pergi mengurus proyek keluar kota dan Rara sedang di sekolah, Naila berdiri di depan pintu gudang yang terkunci rapat.
Matanya menelusuri kunci gembok yang baru, berlapis baja, dengan kode angka. Padahal dulu gudang itu hanya dikunci dengan grendel biasa. Ia menghela napas pelan, lalu mencoba kombinasi angka yang terpikir olehnya, tanggal ulang tahun Arga, ulang tahun pernikahan mereka, bahkan angka kelahiran Rara. Semua nihil. Kode itu tak bisa ditebak semudah itu. Tangannya sempat gemetar saat menyentuh gagang pintu. Ada hawa dingin yang aneh di sana, bukan dingin dari cuaca, tapi seperti hawa sepi yang menolak kehadirannya. Ia tempelkan telinganya ke daun pintu, berharap mendengar sesuatu, dan yang terdengar justru sesuatu yang tak masuk akal. Tawa. Lirih. Seperti suara perempuan dewasa tertawa pelan di antara tangis. Naila sontak mundur satu langkah. Bulunya meremang. Nafasnya tercekat. Ia tahu, ia tak sedang berhalusinasi. Itu bukan suara tikus, bukan suara kayu retak karena cuaca. Itu suara manusia. Atau sesuatu yang menyerupai manusia. Malamnya, Naila memberanikan diri bertanya. Mereka duduk di meja makan, Rara sudah tidur, dan Arga terlihat lelah seperti biasa. "Mas, aku dengar suara dari gudang," ucap Naila pelan, tak ingin membuat suasana memanas. Arga meneguk air putih, menatap piringnya sebentar, lalu menjawab tanpa melihat Naila. "Itu kucing. Udah sering begitu. Gudang itu banyak celahnya." "Kucing gak ketawa, Mas," Naila menatap suaminya tajam. Arga akhirnya mengangkat kepala, menatap langsung ke mata Naila. Tapi bukan dengan kelembutan seperti dulu. Ada sorot tajam dan dingin yang membuat Naila ingin mundur. "Nay, aku bilang itu kucing. Jangan lebay." Naila mengepal tangannya di bawah meja. "Mas, aku tahu kamu nyembunyiin sesuatu di situ. Aku bukan bodoh. Dari mana semua uang ini datang, kalau bukan dari sesuatu yang aneh? Aku cuma mau tahu, Mas. Aku takut." Arga berdiri, suaranya masih tenang tapi nadanya berubah lebih tegas. "Aku bilang jangan buka gudang itu. Itu aja. Fokus urus rumah dan Rara. Urusan gudang, urusan aku." Lalu tanpa menunggu jawaban Naila, ia pergi ke kamar dan menutup pintu. Tak dikunci, tapi terasa seperti tembok es yang memisahkan mereka berdua. Malam harinya, Naila tak bisa tidur. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari saat ia mendengar suara itu lagi. Kali ini lebih jelas. Tangisan perempuan, sesekali diselingi suara seperti nyanyian berbahasa asing. Melengking dan berat, seolah sedang memanggil sesuatu dari kegelapan. Tak tahan, Naila keluar kamar. Ia menapaki koridor belakang rumah perlahan, dengan langkah gemetar. Tapi sebelum sampai ke gudang, ia terdiam. Lampu taman yang biasanya mati, kini menyala sendiri. Berkelip-kelip pelan. Seolah sedang menyambut seseorang. Atau sesuatu. Dari bawah pintu gudang, terlihat bayangan samar. Gerak-gerik tubuh. Tapi yang membuat Naila benar-benar ingin berteriak adalah, ada dua bayangan. Satu tinggi besar, mungkin Arga. Dan satu lagi, lebih kecil, dengan rambut panjang tergerai menyentuh lantai. Padahal Arga sedang tertidur di kamar. Naila langsung lari kembali ke kamar, menutup pintu, dan menangis dalam diam. Ia ingin membangunkan Arga, ingin menuntut penjelasan, tapi ketakutannya menahannya. Malam itu, ia tidur sambil memeluk Rara erat-erat. Untuk pertama kalinya, Naila tak hanya merasa asing dari suaminya, tapi merasa tak lagi menjadi bagian dari rumahnya sendiri. Karena kini, ia tahu, ada penghuni lain di dalam rumah itu. Dan semuanya berawal dari gudang terkutuk yang tak boleh dibuka.
Sudah 2 minggu Rara sering terbangun malam-malam, menangis tanpa sebab yang jelas. Tadinya Naila berpikir itu hanya karena rasa takut yang datang dengan usia, atau mungkin mimpi buruk yang biasa dialami anak-anak seusianya. Namun, rasa khawatirnya mulai meningkat ketika kondisi Rara semakin buruk. Tubuh kecil itu mendadak lemas, tak ada energi. Setiap kali bangun, tubuhnya panas seperti terbakar, meski Naila sudah memberinya obat penurun panas. Hari itu, Rara kembali demam tinggi. Naila mengangkat tubuh anaknya yang panas, dibawa ke ruang tamu dan mengompresnya dengan kain basah. Tapi meski berkali-kali diberikan obat, demam itu tak kunjung turun. Mata Rara yang biasanya cerah kini tampak sayu, seperti terhimpit sesuatu yang tak terlihat. "Mas, tolong bangun!" Rara lagi demam parah, teriak Naila, berlari ke kamar Arga yang kini terpisah dengan kamar mereka. Arga hanya mengerang, matanya terbuka perlahan dan menatap Naila dengan tatapan yang seakan tak ada energi. "Biarin aja dulu, Nay. Jangan panik. Coba aja lagi kompres," katanya dengan suara serak, lalu berbalik dan tidur lagi. Naila tak bisa menahan cemas. Ia memutuskan untuk membawa Rara ke rumah sakit. Dokter memeriksa dengan teliti, melakukan serangkaian tes, dan hasilnya tidak ada yang mencurigakan. Semua tes darah, urin, bahkan sinareks, menunjukkan hasil yang normal. Anaknya sehat. Mungkin karena kelelahan atau stres. "Tapi saya rasa ini hanya masalah sementara," kata dokter dengan nada yang seolah meremehkan kekhawatirannya. "Berikan anak ibu istirahat yang cukup, banyak cairan, dan jangan terlalu cemas." Naila merasa hampa. Semua pemeriksaan yang dia harapkan justru berakhir dengan kekosongan. Apa yang sebenarnya terjadi pada Rara? Anak yang sebelumnya tak pernah sakit, tiba-tiba menjadi sangat rapuh dan mudah terjatuh sakit. Sementara itu, suaminya semakin menjauh, seolah tak peduli dengan apa yang terjadi di rumah mereka. Malam itu, setelah kembali dari rumah sakit, Naila duduk di ruang tamu. Rara tidur terkulai lemas di sofa, wajahnya pucat, tubuhnya menggigil meski sudah tertutup selimut tebal. Naila merasa matanya terpejam dengan sendirinya, tubuhnya lelah. Tapi di dalam hatinya, gelora rasa takut semakin menguasai dirinya. Seperti ada sesuatu yang mengintai mereka, sesuatu yang tak terlihat, tak terdeteksi oleh dokter atau sains. Ia merasa, entah bagaimana, sesuatu yang tak kasat mata itu sedang menggerogoti keluarganya. Bau melati itu kembali tercium, semakin kuat. Bau yang tak pernah ada sebelumnya. Kali ini, lebih tajam, hampir menusuk hidung. Naila berdiri, mengikuti arah bau itu yang seakan datang dari dalam rumah. Langkahnya otomatis membawanya menuju pintu belakang, dan saat ia berdiri di depan gudang yang terkunci itu, jantungnya berdegup kencang. Seolah sesuatu di dalam sana tahu bahwa Naila sedang mendekat. Namun, kali ini ia tidak takut. Malah rasa penasaran lebih menguasainya. Ada sesuatu yang jahat di dalam rumah ini, dan Naila mulai merasa, itu bukan hanya suaminya yang terperangkap dalam dunia lain, tapi anaknya pun ikut terperangkap dalam kekuatan gelap yang telah masuk ke rumah mereka. Begitu tiba di depan pintu gudang, Naila mendengar suara itu lagi. Suara perempuan yang menahan tawa, disertai dengan isak tangis. Kali ini, suaranya lebih keras, lebih menuntut, seolah ada sesuatu yang ingin keluar dari sana. Naila memutuskan untuk memanggil Arga. Ia tidak bisa melawan rasa takutnya sendirian. Tapi ketika ia berbalik ke arah pintu rumah, Arga berdiri di sana, di tengah ruang tamu, mata terpejam, tampak seperti sedang bermeditasi atau berada dalam dunia yang sangat jauh. "Naila," suaranya pelan dan datar. "Jangan masuk ke sana." Naila terkejut. "Mas, Rara sakit."
Aku nggak tahu kenapa, tapi ini nggak normal. Aku butuh penjelasan. Tolong, Mas. Arga membuka matanya perlahan, tetapi ada sesuatu yang aneh dalam tatapannya. Tatapan itu kosong, seperti tak ada kehidupan. Wajahnya tak lagi familiar, seperti wajah orang lain yang dipakai oleh Arga. Ada kekosongan di sana, sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh Naila. Itu bukan urusanmu, jawab Arga dengan suara serak yang terdengar lebih seperti bisikan. Tiba-tiba, Arga bergerak mundur. Jangan ganggu aku, Naila. Kamu nggak ngerti. Semuanya sudah terlambat. Dan tanpa peringatan, Arga berbalik, berjalan menuju kamar mereka dan menutup pintu dengan keras. Naila berdiri kaku, kebingungannya semakin meluas. Ada sesuatu yang sudah berubah dalam diri Arga. Sesuatu yang jauh lebih jahat daripada yang bisa ia bayangkan. Namun, ia tak bisa tinggal diam. Dengan langkah yang mantap, Naila mendekati pintu gudang lagi. Ia tahu, sekarang, bahwa untuk menyelamatkan anaknya dan suaminya, ia harus mencari tahu apa yang terjadi di dalam sana. Apa yang telah Arga sembunyikan, dan mengapa semua ini harus terjadi. Ia menggenggam gagang pintu yang dingin. Aku harus masuk, gumamnya pada dirinya sendiri. Dan dengan sekali tarikan napas, Naila membuka pintu gudang yang terkunci. Begitu pintu terbuka, udara dingin menyambutnya. Cahaya remang dari lampu di luar rumah membuat ruang gudang itu terlihat lebih luas dan gelap dari yang dibayangkan. Di dalamnya, tak ada barang-barang lama seperti yang ia ingat. Hanya kegelapan pekat dan bau yang semakin menyengat, bau kemenyan yang bercampur dengan bau melati. Di ujung ruang gudang, Naila melihat sesuatu yang bergerak. Di sana, di sudut paling gelap, ada sesuatu yang terbungkus kain merah. Saat Naila melangkah lebih dekat, jantungnya berhenti berdetak sejenak. Itu bukan hanya kain merah. Itu adalah wanita yang sama dengan yang ia lihat dalam mimpi-mimpi buruknya. Wanita berbaju merah itu kini berdiri di hadapannya. Senyum menyeramkan tersungging di wajahnya. Dan di tangan wanita itu, ada sesuatu yang sangat dikenalnya, sepasang gelang tangan milik Rara. Naila masih terdiam di ruang gudang itu, tangan tergeletak di pintu, tubuhnya kaku seolah membeku di tempat. Sosok wanita berbaju merah itu kini semakin mendekat, senyumannya makin lebar dan makin menyeramkan. Namun, dalam ketakutannya, Naila tiba-tiba merasakan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membangkitkan kekuatan dalam dirinya. Ia tahu, untuk menghadapi ini, ia tidak bisa hanya berdiam diri. Wanita itu berbicara dengan suara yang begitu dalam, seolah berasal dari dunia yang jauh. Kau ingin menyelamatkan suamimu, Naila? Atau justru kau ingin menyelamatkan dirimu sendiri? Naila menggigit bibirnya, menahan ketakutan yang hampir membuatnya runtuh. Namun, ia sadar satu hal, ini bukan sekadar tentang dirinya. Ini tentang Arga. Ini tentang anaknya, Rara. Dan ini tentang rumah mereka yang sudah terperangkap dalam jaring-jaring gelap yang tak bisa mereka lihat. Apa yang sebenarnya terjadi? Perempuan. Apa yang Arga lakukan? Tanyanya, suaranya terisak, tapi kuat. Wanita itu hanya tertawa kecil. Suamimu sudah memilih jalannya. Dan kau sudah terlambat untuk bisa mengubah apa yang telah dimulai. Tiba-tiba, suara pintu gudang tertutup begitu keras, dan tubuh Naila terhuyung mundur. Wanita itu menghilang begitu saja. Begitu pula dengan bau melati dan kemenyan yang sempat memenuhi ruangan. Hanya ada kesunyian yang mencekam. Naila berdiri terpaku, dengan jantung yang berdetak cepat, mengerti satu hal, ini lebih dari sekadar mimpi buruk. Keesokan harinya, Naila tidak tahu harus berbuat apa. Setelah kejadian tadi malam,
ia merasa lebih bingung dan ketakutan dari sebelumnya. Perasaan berat menggelayuti hatinya. Dan meskipun ia berusaha tenang untuk Rara, ia tahu, semakin lama ia tinggal di rumah itu, semakin banyak rahasia yang terbuka. Ia memutuskan untuk mencari pertolongan dari seseorang yang lebih paham. Ustadz Rahman, seorang alim yang dikenal di desanya karena ilmu spiritualnya yang mendalam, adalah orang yang pernah membantu beberapa tetangganya yang mengalami hal-hal mistis serupa. Dulu, Naila tidak pernah terlalu percaya dengan hal-hal semacam itu. Tapi sekarang, hatinya berkata lain. Malam itu, Naila mendatangi rumah Ustadz Rahman yang berada di ujung desa. Rumahnya sederhana, dengan halaman luas yang dipenuhi pohon-pohon rindang. Ketika Naila mengetuk pintu, Ustadz Rahman sudah menunggu di dalam, mengenakan jubah putih dan serban yang terlihat sangat sederhana namun penuh wibawa. Matanya tajam, penuh pengertian, seolah ia bisa melihat ke dalam jiwanya hanya dengan sekali pandang. "Assalamualaikum, Ustadz," sapa Naila, sedikit terbata karena perasaan cemas yang menyelimuti dirinya. "Waalaikumsalam, Naila. Masuklah, ada yang bisa saya bantu?" Ustadz Rahman menyapa dengan lembut, namun ada kekuatan dalam suaranya yang membuat Naila merasa lebih tenang. Naila duduk di depan Ustadz Rahman, mulai menceritakan segala yang terjadi. Ia bercerita tentang Arga yang berubah, tentang gudang yang terkunci, tentang bau aneh yang selalu tercium, dan tentang suara perempuan yang selalu datang setiap malam. Ustadz Rahman mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk, seperti sudah tahu apa yang sedang terjadi. Setelah mendengar seluruh cerita Naila, Ustadz Rahman menghela napas panjang. Wajahnya serius, namun ada simpati yang terlihat jelas di matanya. "Ini bukan gangguan biasa, Naila," kata Ustadz Rahman pelan. "Ada sesuatu yang lebih gelap dari itu. Suamimu, Arga, telah melakukan perjanjian dengan kekuatan yang tak tampak oleh mata manusia. Rumahmu kini menjadi tempat tinggal 2 istri." Naila merasa darahnya berdesir, tubuhnya gemetar. "Apa maksud Ustadz?" "2 istri." Ustadz Rahman mengangguk, kemudian melanjutkan, "Arga telah terjerat dalam perjanjian dengan kekuatan gaib. Sebuah perjanjian yang mengikatnya pada roh perempuan yang bukan manusia. Perempuan berbaju merah yang kau lihat itu adalah salah satu istri gaibnya. Perjanjian ini tidak hanya mengikat Arga, tetapi juga rumahmu. Dan kini, Rara, anakmu, menjadi salah satu korban dari perjanjian itu." Naila terpaku. "Jadi, semua ini karena Arga?" "Karena dia," tanyanya dengan suara terbata. "Ya," jawab Ustadz Rahman. "Dia telah membuat pilihan, Naila. Dalam perjanjian itu, ia mengorbankan bagian dari jiwanya, dan dalam beberapa cara, ia juga mengorbankan kalian. Apa yang kau lihat di gudang itu adalah tanda bahwa perjanjian itu sudah berjalan terlalu jauh. Dan sayangnya, roh itu tidak akan meninggalkan rumah ini tanpa menuntut lebih banyak." Naila merasa kepalanya berputar. Semua yang terjadi, semua perubahan yang ia rasakan, sekarang memiliki penjelasan yang mengerikan. Rumah mereka bukan hanya tempat tinggal, ini adalah tempat terperangkap dalam dunia yang berbeda, dunia yang dipenuhi oleh kesepakatan gelap dan roh yang tak bisa dilihat. "Apakah ada cara untuk mengakhiri perjanjian ini, Ustadz?" tanya Naila. Suaranya kini terdengar penuh harap. Ustadz Rahman menatapnya dengan pandangan penuh perhatian, seolah menilai kedalaman jiwanya. "Ada satu cara, tapi itu akan sangat sulit. Mengakhiri perjanjian ini berarti menghancurkan ikatan yang telah terbentuk, dan itu bukan hanya membebaskan Arga, tapi juga mengusir roh itu dari rumah kalian. Ini akan melibatkan risiko besar, Naila. Tidak hanya fisik, tetapi juga rohani." Naila menggigit bibirnya, berusaha mengendalikan dirinya.
Ia sudah terlanjur terjebak dalam kegelapan yang dibawa Arga, dan ia tidak bisa membiarkan anaknya, Rara, menjadi korban lebih lanjut. Ia harus berani. Jika itu yang harus dilakukan untuk menyelamatkan keluarga saya, Ustadz, saya siap. Ustadz Rahman menatapnya dalam-dalam. Baiklah. Maka persiapkan dirimu. Kamu akan membutuhkan lebih dari sekadar keberanian. Dengan niat yang semakin bulat, Naila tahu bahwa perjalanan berat akan dimulai. Menghadapi kegelapan yang telah mengikat Arga dan rumah mereka tidak akan mudah. Tapi sekarang, setidaknya ia tahu satu hal, untuk menyelamatkan suaminya, anaknya, dan rumahnya, ia harus menghadapi roh yang telah mempengaruhi segalanya. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Naila merasa ada secercah harapan. Setelah Naila mendengarkan penjelasan Ustadz Rahman, jantungnya berdebar begitu cepat. Sepertinya semua hal yang telah ia alami, semua perasaan aneh yang merasuki rumah mereka, semua perubahan dalam diri Arga, dan bahkan rasa lelah yang ia rasakan setiap hari, sekarang memiliki penjelasan yang mengerikan. Ustadz Rahman duduk dengan tenang di depannya, wajahnya serius. Arga telah menikah secara gaib, Naila, dengan seorang jin perempuan bernama Nyisari. Ini adalah perjanjian pesugihan yang sangat kuat, yang melibatkan kekuatan dunia lain. Perjanjian ini tidak hanya mengikat jiwa Arga, tetapi juga mengikat seluruh keluargamu dalam pusaran kekuatan jahat yang tak terlihat. Naila merasa dunia seakan berputar di sekelilingnya. Menikah dengan jin. Suaranya terdengar begitu pelan, seolah tak mampu mengerti apa yang baru saja didengarnya. Lalu apa yang dimaksud dengan energi istri pertama? Ustadz Rahman menghela napas panjang, lalu menjelaskan dengan lebih rinci. Nyisari adalah jin perempuan yang telah lama mencari suami manusia untuk dijadikan pasangan dalam dunia gaib. Dalam perjanjian pesugihan ini, Arga diminta untuk menjadi suami Nyisari sebagai syarat untuk mendapatkan keberuntungan yang luar biasa, proyek yang datang tiba-tiba, kekayaan yang tak terduga, dan berbagai keuntungan lainnya. Sebagai mahar, Nyisari meminta energi istri pertama. Itu berarti energi kehidupan dari istri yang sah, dalam hal ini kamu, Naila. Naila merasakan tubuhnya terasa kosong. Energi kehidupan maksudnya, saya, tanyanya dengan suara bergetar. Ya, jawab Ustadz Rahman tegas. Nyisari, sebagai istri gaib Arga, menginginkan energi dari kamu untuk mempertahankan ikatan ini. Setiap malam, dia menghisap energi hidupmu, membuatmu merasa lelah, kehilangan semangat, dan bahkan sakit. Itulah sebabnya kamu merasa lemas, bahkan seringkali tak berenergi. Ini juga yang menyebabkan perubahan pada anakmu, Rara. Energi kehidupan dari seorang ibu sangat berhubungan dengan anaknya. Ketika Nyisari menghisap energi dari kamu, Rara pun ikut terpengaruh. Naila merasa seolah-olah dunia runtuh di sekelilingnya. Arga, suaminya yang dulu penyayang, kini telah terjerat dalam sebuah perjanjian yang tak hanya membahayakan dirinya, tetapi juga dirinya dan anaknya. Semua yang ia pikirkan tentang kebahagiaan keluarga mereka kini berbalik menjadi mimpi buruk. Jadi, semua yang terjadi ini karena Arga? Semua perubahan ini? Naila bertanya, hampir tidak bisa percaya dengan kata-katanya sendiri. Betul, jawab Ustadz Rahman. Arga telah menjual jiwanya untuk mendapatkan kekayaan, tanpa menyadari konsekuensinya. Perjanjian pesugihan ini mengikatnya pada Nyisari, dan dia tak bisa melepaskan diri tanpa membayar harga yang sangat mahal. Namun, yang lebih mengerikan adalah, Nyisari tidak akan pergi begitu saja. Dia akan terus menghisap energi hidupmu, dan jika itu tidak cukup, dia akan mengambil nyawa kalian satu persatu. Naila menggigit bibirnya keras-keras, berusaha menahan air mata yang hampir keluar.
Ia tidak tahu apakah ia bisa menghadapi kenyataan ini. Semuanya terasa begitu mustahil. Arga, yang selalu ia percayai, kini ternyata telah melakukan sesuatu yang mengerikan. Ia merasa terperangkap dalam dunia yang tidak bisa ia pahami. Apakah ada cara untuk mengakhiri ini, Ustadz? Apakah ada cara untuk membebaskan Arga dan keluargaku dari perjanjian ini? Suara Naila hampir tak terdengar, namun penuh harap. Ustadz Rahman menatapnya dengan tatapan yang penuh pertimbangan. Ada cara untuk menghancurkan perjanjian ini, Naila. Namun, itu bukan perkara yang mudah. Arga harus secara sukarela melepaskan ikatan dengan Nyi Sari, dan itu membutuhkan kekuatan luar biasa. Tidak hanya dari dirinya, tetapi juga dari orang-orang yang ia cintai. Perlu dilakukan ritual tertentu untuk memutuskan hubungan ini, dan Arga harus berani menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Naila merasa seolah-olah ada harapan yang kembali menyala dalam dirinya, meskipun kecil. Bagaimana caranya? Apa yang harus saya lakukan? Ustadz Rahman mengangguk pelan. Untuk menghancurkan perjanjian ini, kalian harus melakukan sesuatu yang akan menghapus semua jejak yang ditinggalkan oleh Nyi Sari. Kalian harus membersihkan rumah ini dari segala bentuk kekuatan gaib. Arga harus kembali ke jalan yang benar, meminta ampun, dan melepaskan dirinya dari perjanjian itu. Tapi itu tidak akan mudah. Nyi Sari tidak akan melepaskan Arga dengan mudah. Dia akan berusaha mencegahnya, bahkan akan mencoba untuk menghancurkan kalian terlebih dahulu. Naila menggenggam tangan Ustadz Rahman dengan penuh harap. Saya akan lakukan apapun, Ustadz. Asalkan keluarga saya bisa selamat, saya akan melakukan apa saja. Ustadz Rahman mengangguk, matanya penuh pengertian. Kamu harus siap, Naila. Ini bukan sekadar melawan jin, ini melawan kekuatan yang sudah terjalin begitu kuat dengan suamimu. Tapi percayalah, dengan niat yang tulus dan bantuan dari orang-orang yang beriman, kalian bisa keluar dari kegelapan ini. Setelah percakapan panjang itu, Naila merasa seolah dunia membuka sedikit jalan bagi keluarganya. Ia tahu bahwa tantangan besar menunggu di depan. Ia harus membantu Arga menemukan kembali dirinya, melepaskan perjanjian gelap yang mengikatnya, dan yang terpenting, menyelamatkan anaknya, Rara, dari dampak kekuatan jahat yang kini merasuki tubuhnya. Namun, di dalam hatinya, Naila tahu satu hal, ia tidak akan membiarkan dirinya kalah. Ia akan melawan, demi keluarga yang ia cintai. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Naila merasakan sebuah tekad yang kuat untuk membebaskan keluarganya dari belenggu kegelapan yang mengancam mereka. Naila tidak bisa menunggu lebih lama. Setiap malam suara tangisan dan tawa perempuan yang datang dari gudang semakin mengganggu pikirannya. Arga selalu menghindar, dan semakin lama, semakin jelas bahwa sesuatu yang mengerikan terjadi di balik pintu gudang yang terkunci itu. Ia tahu, malam ini adalah saat yang tepat. Arga pergi, dan ia tidak akan melewatkan kesempatan ini. Dengan tangan yang gemetar, Naila mencari kunci gudang di lemari, di tempat yang biasanya Arga simpan. Beberapa kali ia merasa hampir terjatuh karena kecemasan yang menyelimuti. Setiap sudut rumah terasa dipenuhi bayang-bayang yang menakutkan. Setelah beberapa menit mencari, akhirnya tangan Naila menyentuh kunci yang dicari. Ia menariknya dengan cepat, lalu berlari menuju pintu gudang. Begitu kunci berhasil dimasukkan, pintu itu terbuka dengan suara berderit yang menakutkan. Bau kemenyan yang sangat menyengat langsung menyergap hidung Naila, membuatnya mual seketika. Dia menutup hidung dengan lengan baju, menahan napas dan berusaha menenangkan diri. Di dalam, gelap. Tidak ada suara apapun kecuali detak jantungnya yang semakin keras. Dengan hati-hati, Naila melangkah masuk, matanya mencoba menyesuaikan diri dengan kegelapan. Di sudut ruangan,
Cahaya samar dari lilin yang sudah hampir habis membiaskan bayangan aneh. Saat langkah Naila semakin dekat, ia bisa melihat benda-benda yang diletakkan dengan sangat teratur. Sesajen, kemenyan, kain merah yang terlipat rapi. Semua itu tampak begitu asing dan menakutkan. Namun, yang paling mengerikan adalah sebuah boneka yang sangat mirip dengan dirinya. Boneka itu terbuat dari kain merah, wajahnya dipahat dengan ekspresi kosong, namun ada sesuatu yang sangat tidak wajar tentangnya. Matanya, meskipun terbuat dari kain, tampak seperti hidup, menatapnya dengan tajam. Naila merinding, perlahan ia mendekat dan memeriksa boneka itu. Tangan kecilnya menggapai boneka tersebut, dan saat ia memegangnya, perasaan aneh menyeruak dalam dirinya. Seolah boneka itu ingin merasukinya, mengambil alih tubuhnya. Namun, sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, matanya tertuju pada sesuatu yang lebih menakutkan lagi. Di dinding gudang, ada tulisan yang tampak terbalik, seperti tulisan Arab, tapi tidak bisa dibaca dengan jelas. Di sekitar tulisan itu, ada simbol-simbol aneh yang berputar-putar, seolah bergerak mengikuti pandangannya. Tulisan itu seperti bergetar di depan matanya, dan tanpa sadar, Naila melangkah mundur, semakin menjauh dari dinding. Mendadak, suara kemenyan yang mengapung di udara menjadi semakin keras, dan udara di sekitarnya terasa semakin panas. Sesuatu mulai bergerak di balik bayang-bayang. Langkah Naila terasa semakin berat, seolah tanah di bawahnya menariknya lebih dalam. Rasa takut yang luar biasa mulai merasuki dirinya. Tubuhnya terasa lemas, dan suara wanita yang tertawa, wanita yang sering ia dengar setiap malam, terdengar semakin jelas, semakin dekat. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki berat, gemericik, seperti ada sesuatu yang bergerak cepat menuju ke arahnya. Naila menoleh, dan apa yang ia lihat membuat seluruh tubuhnya membeku. Di ujung gudang, berdiri sosok yang sangat tinggi, lebih tinggi dari manusia, dengan tubuh yang terselubung kabut gelap. Sosok itu mengenakan gaun merah, panjang, yang hampir menyentuh lantai, dan rambut panjang yang tergerai ke tanah. Itu adalah sosok perempuan berbaju merah yang telah ia lihat dalam mimpinya selama ini. Matanya yang kosong menatap Naila dengan tatapan tajam yang menusuk. Mulutnya terangkat sedikit dalam senyuman yang mengerikan, senyuman yang penuh dengan kebencian dan kelaparan. Kau sudah menemukan semuanya, Naila. Sekarang waktunya untuk menebus semua yang telah Arga lakukan. Suaranya lembut, namun terdengar begitu mengerikan di telinga Naila, seperti suara yang datang dari kedalaman jurang. Naila mundur beberapa langkah, merasa udara sekitarnya semakin berat, semakin menekan. Dengan panik, ia berbalik dan mencoba untuk melarikan diri. Namun, sesaat ia berbalik, pintu gudang yang tadi ia buka dengan susah payah mendadak tertutup dengan keras. Kunci yang ada di tangannya terjatuh ke lantai, dan tubuhnya terasa semakin berat, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Dalam kegelapan itu, suara tawa perempuan itu semakin keras, mengisi seluruh ruangan, memenuhi setiap sudut. Naila merasa seakan-akan kegelapan itu menyerap dirinya, membungkusnya, dan menghisap seluruh energi yang ia miliki. Sekujur tubuhnya terasa kaku, dan ia merasa hampir kehilangan kesadaran. Aku adalah bagian dari perjanjian itu, Naila. Suamimu adalah suami pertama yang akan memberiku kekuatan lebih besar. Sekarang giliranmu. Sosok itu melangkah maju, dan tubuh Naila terasa seperti diikat oleh kekuatan yang sangat besar. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak. Matanya mulai berkunang-kunang, dan pandangannya mulai kabur. Semuanya terasa semakin jauh. Namun, sebelum kegelapan itu sepenuhnya menguasainya, Naila mendengar suara lain, suara yang tidak asing baginya. Suara Arga.
Arga yang tiba-tiba masuk ke gudang, berlari mendekat, menggapai tubuh Naila yang hampir jatuh ke lantai. "Naila!" teriak Arga, suaranya penuh dengan keputusasaan. Tapi sebelum Arga sempat menyentuhnya, sosok perempuan itu berteriak keras, sebuah teriakan yang membuat jantung Naila hampir berhenti. "Dia sudah menjadi milikku!" Segera, kegelapan menyelubungi seluruh tubuh Naila. Ia merasakan sesuatu yang sangat dingin menyentuh kulitnya, dan semua kesadaran mulai hilang. Dalam keadaan setengah sadar, Naila mendengar suara Arga, namun tidak bisa menjangkau suaranya. Arga berteriak, tapi suara itu semakin jauh. Semua berakhir begitu cepat, sebelum ia sempat tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Naila terbaring di ranjang, tubuhnya lemas, seolah baru saja berperang dengan dunia yang penuh kegelapan. Rasa sakit di tubuhnya hampir tidak tertahankan, namun ada sesuatu yang lebih sakit daripada fisiknya, rasa pengkhianatan yang menusuk jantungnya. Ia merasa hampa, seperti ada bagian dari dirinya yang hilang, yang tidak akan pernah kembali. Arga duduk di sampingnya, matanya penuh dengan penyesalan. Ia memegang tangan Naila dengan cemas, mencoba menenangkan wanita yang selama ini telah ia sakiti. Namun Naila tidak mengindahkannya. Dia hanya menatap kosong ke langit-langit, tak ingin berhadapan dengan kenyataan yang baru saja terungkap. Setelah apa yang terjadi di gudang, setelah semua yang telah ia ketahui, hatinya terasa begitu terbelah. "Sayang." "Naila, aku minta maaf," suara Arga bergetar. Aku tak tahu apa yang harus aku katakan. Aku benar-benar menyesal." Naila hanya diam. Matanya yang lelah menatap suaminya tanpa ada ekspresi. Suara Arga seolah datang dari kejauhan, tidak bisa lagi menyentuh hatinya. Sebuah perasaan yang sudah lama terkubur di dalam hatinya muncul kembali, rasa kehilangan. "Apa yang terjadi di gudang itu, aku tak bisa mengelak lagi, Naila." Arga menundukkan kepala, suara tangisannya hampir tak terdengar. "Aku terjebak dalam perjanjian itu. Aku melakukan pesugihan. Semua itu demi mendapatkan uang, kekayaan, dan keberhasilan. Aku putus asa. Usahaku hampir bangkrut, dan aku tak tahu lagi harus bagaimana. Aku merasa ini satu-satunya cara." Naila menggigit bibirnya, mencoba menahan air mata yang ingin jatuh, namun ia terlalu lelah untuk menangis. Arga melanjutkan, "Aku pikir dengan pesugihan ini, aku bisa mengubah segalanya. Proyek datang, uang datang, dan aku merasa segalanya akan baik-baik saja. Tapi aku tak pernah menyangka, aku tak pernah tahu kalau harga yang harus kubayar begitu besar. Nyisari, dia bukan hanya menuntut aku, dia ingin memusnahkan kalian yang aku cintai. Aku tak tahu bagaimana harus melepaskan diri dari perjanjian ini." Tangan Naila terasa berat. Perasaan marah bercampur kebingungan. Bagaimana mungkin suaminya bisa sampai sejauh ini? Bagaimana ia bisa melakukan hal sebesar itu tanpa peduli dengan keluarganya? Rasa sakitnya tak hanya datang dari pengkhianatan, tetapi juga dari kebodohannya sendiri yang begitu naif. Dia telah mempercayai Arga sepenuhnya, namun kini segalanya berubah. Apa yang terjadi di gudang itu, Arga, itu bukan cuma soal pesugihan. Itu soal hidup kita. Tentang keluarga kita. Tentang aku dan anak kita yang hampir saja menjadi korban dari kebodohanmu, kata Naila pelan, namun penuh kekuatan yang tersembunyi. Arga menangis, air matanya jatuh membasahi pipinya. "Aku tahu, Naila. Aku tahu, dan aku merasa seperti hantu yang tak bisa kembali ke dunia ini. Aku ingin membebaskan diri dari Nyisari. Aku ingin menebus semuanya, tapi aku takut, aku tak tahu bagaimana cara melakukannya. Aku merasa terperangkap dalam perjanjian ini." Naila memalingkan wajahnya,
menatap ke jendela yang terhalang tirai. Suasana rumah terasa begitu sunyi, seolah dunia di luar sana juga berhenti berputar. Arga, aku tak tahu apakah aku bisa memaafkanmu, kata Naila dengan suara penuh kesedihan. Kau sudah membawa kita ke dalam kegelapan yang tak bisa aku pahami. Kau menghancurkan kepercayaan yang selama ini aku berikan padamu. Aku tak tahu harus bagaimana lagi. Arga menggenggam tangan Naila dengan penuh harap, namun Naila menariknya pelan. Aku tidak bisa, Arga. Aku tidak bisa lagi mempercayaimu. Semua ini terlalu dalam, terlalu jauh dari apa yang aku kenal tentang kita. Kau membuat semuanya hancur. Tidak, Naila, tolong. Aku akan melakukan apa saja. Aku berjanji, aku akan membuat semuanya baik-baik saja. Aku akan berjuang untukmu, untuk anak kita. Aku akan menebus semuanya, meskipun itu akan mengorbankan nyawaku. Aku akan melawan Nyisari, aku akan membebaskan kita dari perjanjian ini. Naila menatap suaminya, matanya penuh kebingungan. Ada keraguan yang tak bisa ia hilangkan. Bagaimana bisa dia kembali percaya pada seseorang yang telah begitu jauh melangkah ke dalam dunia gelap yang begitu mengerikan? Bagaimana bisa ia mempercayai janji-janji yang terdengar kosong setelah semua yang terjadi? Namun, di dalam hatinya, Naila tahu satu hal, ia harus melindungi anaknya. Rara adalah segalanya baginya, dan tidak peduli seberapa besar rasa sakit yang harus ia tanggung, Naila tidak akan membiarkan Arga atau siapapun menghancurkan hidup anaknya. Aku akan berusaha mencari cara untuk menghentikan semua ini, Naila berkata dengan suara pelan, namun penuh tekad. Tapi bukan karena aku ingin melanjutkan hidup denganmu. Bukan karena aku ingin kembali seperti dulu. Tapi karena aku ingin anak kita selamat. Aku ingin kita semua bebas dari kegelapan ini. Arga terisak, matanya penuh penyesalan. Naila, aku akan berjuang untuk itu. Aku tidak akan pernah berhenti, sampai aku bisa membebaskan kalian. Naila tidak menjawab. Ia menatap suaminya dengan tatapan kosong, lalu berbalik dan berjalan keluar dari kamar. Rasanya, hatinya sudah terlalu hancur untuk kembali seperti semula. Semua yang terjadi terlalu dalam, terlalu menyakitkan. Ia harus berjuang untuk keluarganya, namun ia juga tahu bahwa banyak hal yang telah berubah, dan mungkin tak akan pernah bisa kembali seperti dulu. Malam itu, rumah Naila terasa lebih berat dari biasanya. Ada sesuatu yang mengambang di udara, sesuatu yang menekan, seperti kegelapan yang siap menelan mereka semua. Setelah pertemuan dengan Ustaz Rahman beberapa hari yang lalu, Naila tahu tidak ada waktu lagi untuk ragu. Hanya dengan bantuan doa dan kekuatan Allah, mereka mungkin bisa mengatasi teror ini. Arga, suaminya, telah berjanji untuk berjuang, tetapi Naila tahu, pertarungan ini lebih besar dari sekadar kebohongan dan pengkhianatan yang terjadi di dalam keluarganya. Ustaz Rahman, yang dikenal dengan kekuatan ruhani dan pengetahuannya tentang ilmu gaib, akhirnya memimpin ruqyah besar di rumah mereka. Pintu-pintu rumah dikunci rapat, lampu-lampu dimatikan, dan hanya cahaya lilin yang memberikan penerangan samar di sekitar ruangan. Ustaz Rahman duduk di tengah ruang tamu, dikelilingi oleh beberapa orang yang dipercaya untuk membantunya. Naila berdiri di sampingnya, matanya penuh harap, meski dalam hatinya masih terbelah. Di sekitar mereka, udara mulai terasa semakin dingin, dan bau kemenyan yang sering mengganggu menjadi semakin menyengat. Suasana semakin mencekam, seolah ada banyak mata yang mengawasi dari kegelapan. Naila menatap Arga, yang duduk di sudut ruangan dengan wajah yang pucat, matanya kosong dan tak fokus. Ia merasa ada sesuatu yang buruk sedang mendekat, dan itu bukan hanya karena perasaan takut. Jangan takut, Naila. Allah bersama kita, Ustaz Rahman berkata dengan suara penuh ketenangan,
seolah meredakan kegelisahan yang ada. Dengan perlahan, Ustadz Rahman mulai membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Suara bertasbihnya menggema, memecah kesunyian yang menakutkan itu. Ayat-ayat ruqyah yang mengalir dengan penuh keimanan seakan membangun benteng perlindungan di sekitar mereka. Namun, semakin lama, Naila merasakan sesuatu yang tak biasa. Di luar, angin mulai bertiup kencang, dan suara gemerisik terdengar dari jendela yang terkunci. Tiba-tiba, lampu yang redup itu padam dengan sendirinya, meninggalkan mereka dalam kegelapan yang pekat. Suasana berubah menjadi lebih mencekam. Naila bisa merasakan hawa yang menekan dada, semakin membuatnya sesak. Ia mendengar suara langkah kaki berat, seperti sesuatu yang bergerak cepat di sekitar rumah. Benda-benda di sekitarnya mulai berguncang, dan dalam kegelapan itu, Naila bisa merasakan sosok-sosok yang tak terlihat berada di dekatnya. Suara jeritan perempuan yang sering ia dengar semakin keras, memekakkan telinga. Itu bukan hanya suara dari satu makhluk, tapi dari banyak makhluk yang kini sedang berusaha menguasai rumah itu. Naila memegang tangan Arga, yang tiba-tiba bergetar. Sosok yang tak bisa ia lihat, namun bisa ia rasakan, seolah ingin mengambil alih tubuh suaminya. Arga tersentak, tubuhnya mulai bergerak dengan cara yang aneh, seolah tidak lagi terkendali. Aku akan mengambilnya, suara Arga terdengar terdistorsi, dan yang keluar bukanlah suara Arga yang ia kenal. Itu suara perempuan, suara yang keras dan penuh kebencian. Naila terkejut dan mundur beberapa langkah, ketakutan mulai menguasai dirinya. Arga, suaminya, kini berbicara dalam bahasa yang tak ia pahami. Mata Arga berubah menjadi hitam pekat, dan wajahnya terdistorsi, tidak lagi seperti suaminya. Itu bukan lagi Arga yang ia cintai. Itu adalah sosok yang telah dikuasai oleh Nyi Sari, istri gaib yang telah merasuki tubuhnya. Arga, teriak Naila, berusaha untuk memanggil suaminya kembali, namun hanya jeritan perempuan itu yang terdengar. Ustadz Rahman segera melangkah maju, melanjutkan bacaan doa dengan penuh keyakinan. Suaranya semakin keras, semakin menggema, hingga seolah seluruh rumah dipenuhi oleh kekuatan doa. Dengan izin Allah, kami melawan kebatilan ini, ucapnya dengan suara yang penuh wibawa. Namun, Nyi Sari tidak tinggal diam. Suara tawa gaibnya menggema di seluruh ruangan. Kalian pikir doa bisa menghentikanku? Ujar suara itu dengan nada penuh ejekan. Benda-benda di sekitarnya mulai berterbangan, kursi, meja, bahkan lampu-lampu yang terjatuh, semuanya bergerak dengan sendirinya, seolah ada tangan tak kasat mata yang mengendalikan. Tiba-tiba, sebuah angin kencang berputar di tengah ruangan, membuat ruangan itu terasa semakin gelap dan menakutkan. Naila merasa tubuhnya terangkat sedikit dari tanah, dan saat ia menoleh ke Arga, ia melihat suaminya meronta seperti orang yang kesakitan. Tubuhnya terhuyung, mulutnya mengeluarkan suara yang tidak manusiawi. Arga, bangun! Ini bukan dirimu! Naila menjerit, air matanya tak terbendung lagi. Arga yang kerasukan itu mulai bergerak semakin liar, berusaha menyerang Naila. Namun, Ustadz Rahman tidak mundur. Ia memegang sebuah tasbih yang terbuat dari batu hitam, terus membaca ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang semakin lantang, melawan kekuatan jahat yang berusaha menguasai tubuh Arga. Aku berlindung dengan kekuatan Allah, yang Maha Kuasa. Wahai makhluk yang menjijikkan, keluarlah dari tubuh ini. Ustadz Rahman memekikkan doanya, dan tiba-tiba angin itu berhenti sejenak. Keheningan mengisi ruangan, namun tidak lama, karena jeritan yang lebih keras lagi mengisi udara. Demi Allah, aku akan mengambilnya, dan kalian tak bisa menghentikanku, suara perempuan itu berteriak lebih keras. Perang ini tidak hanya terjadi dalam tubuh Arga, tetapi juga dalam doa.
Setiap ayat yang dibacakan Ustadz Rahman adalah benteng untuk menahan serangan makhluk jahat yang ingin menguasai mereka. Tapi Naila tahu, pertarungan ini tidak akan mudah. Waktu mereka semakin sempit, dan ia harus terus berdoa agar Allah memberi kekuatan untuk mengalahkan kegelapan ini. Dalam kegelapan itu, Naila merasa tubuhnya lemah, hampir kehilangan harapan. Namun, di dalam hatinya, ia tidak akan menyerah. Untuk Arga, untuk anaknya, dan untuk dirinya sendiri. Malam ini, mereka akan bertarung hingga titik darah penghabisan. Ketika doa-doa Ustadz Rahman semakin menggema, atmosfer rumah itu berubah menjadi semakin mencekam. Kegelapan yang menyelimuti setiap sudut ruangan seolah hendak menelan semuanya. Jeritan makhluk gaib yang merasuki Arga itu semakin keras, menambah teror yang menimpa mereka. Naila bisa merasakan seluruh tubuhnya bergetar, tubuhnya lemah, seolah berada di ambang keputusasaan. Namun, satu hal yang ia tahu dengan pasti, jika Arga tidak diselamatkan malam ini, ia akan hilang selamanya. Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar dari belakang, sebuah ledakan yang mengguncang dinding rumah. Naila menoleh dan melihat dengan mata terbuka lebar, gudang yang selama ini terkunci rapat itu tiba-tiba menyala. Api berkobar dengan cepat, menjilat setiap dinding kayu yang ada di sana. Nyala api yang besar menyelimuti bagian belakang rumah, membawa serta kepulan asap tebal yang memenuhi udara. "Arga!" Naila berteriak, suaranya hampir tenggelam dalam kobaran api yang semakin besar. Ia berlari menuju pintu belakang, namun Ustadz Rahman menghentikannya. "Jangan! Itu jebakan," seru Ustadz Rahman, wajahnya tegang, matanya penuh kecemasan. Tetapi Naila tidak bisa menahan dirinya. Arga, suaminya, yang selama ini telah ia cintai, kini terperangkap dalam dunia gelap yang tak bisa ia pahami. Apakah masih ada harapan untuk menyelamatkan Arga? Apakah ada sesuatu yang bisa mereka lakukan untuk mengeluarkan suaminya dari jeratan Nyi Sari? Dengan tekad yang bulat, Naila terus berlari ke arah gudang yang terbakar, meskipun api semakin membesar, menyebar ke seluruh bagian rumah. Asap hitam tebal menyelimuti semuanya, membuat pandangan semakin kabur. Tiba-tiba, suara Arga terdengar penuh kebingungannya, namun juga kesedihan yang mendalam. "Naila! Naila!" Suara Arga terdengar memanggilnya, penuh dengan keraguan, tetapi juga keputusasaan. Ketika Naila mendekat, ia melihat Arga berdiri di pintu gudang yang terbuka, tubuhnya terbungkus asap tebal. Wajahnya terlihat penuh ketakutan, matanya kosong, seolah tidak lagi mengenali dirinya sendiri. "Arga! Jangan masuk ke dalam! Itu bukan tempatmu!" teriak Naila dengan suara penuh harapan, ingin menyelamatkan suaminya dari kehancuran yang lebih dalam lagi. Namun, Arga tidak menjawab. Ia hanya berdiri di sana, menatap gudang yang kini terbakar habis, matanya tampak kosong, bingung, seolah tak tahu harus berbuat apa. Sesaat, Naila merasa ada harapan bahwa Arga mungkin akan kembali, akan keluar dari jerat pesugihan itu dan kembali ke pangkuannya. Tetapi kemudian, sesuatu yang tak terduga terjadi, sesuatu yang menghancurkan segalanya. Arga, dengan tubuh yang lemas, mulai bergerak maju, melangkah dengan pasti menuju api yang membara. Seperti ada kekuatan yang menggerakkannya, seolah ia tidak bisa lagi mengendalikan dirinya. Naila berlari dengan panik, berusaha menghentikannya, namun Arga mengabaikan panggilannya, melangkah lebih dalam ke dalam kobaran api yang semakin menghanguskan segala sesuatu. "Arga! Jangan!" Naila terisak, mencoba meraih tangannya, tetapi tubuh Arga seolah terhimpit oleh kekuatan yang lebih besar, yang berasal dari tempat yang jauh lebih gelap. Ustadz Rahman berlari mendekat, mencoba berteriak agar Arga berhenti, namun tidak ada yang bisa menghentikannya. "Arga! Ini bukan pilihanmu.
itu bukan jalan yang benar. Ustadz Rahman berusaha menyelamatkan, namun Arga terus berjalan, seolah terpesona oleh sesuatu yang ada di dalam api itu. Arga berhenti di tengah-tengah kobaran api, wajahnya penuh dengan kesedihan. Di sana, di tengah-tengah api yang membara, ia menatap Naila dengan pandangan kosong, seperti ada sesuatu yang menghancurkan jiwanya. "Aku harus bersamanya, Naila," suara Arga terdengar lemah dan patah. "Aku tak bisa meninggalkannya. Ini tak bisa dihentikan lagi." Tanpa kata-kata lain, Arga menatap gudang yang kini sudah terbakar habis. Dalam sekejap, tubuhnya melangkah lebih jauh ke dalam kobaran api, hingga hilang dalam gelombang nyala yang membakar. Naila berteriak histeris, namun tidak ada yang bisa ia lakukan. Api itu menghanguskan semuanya, dan dalam sekejap, Arga menghilang dari pandangannya. "Arg!" jeritan Naila mengisi udara, penuh dengan rasa sakit yang tak terucapkan. Ia berlutut di tanah, tubuhnya gemetar, matanya penuh dengan air mata. Semua yang pernah ia impikan, semua yang pernah ia percayai, kini hancur begitu saja di depan matanya. Ustadz Rahman mendekatinya dengan wajah penuh kesedihan. "Maafkan aku, Naila," katanya pelan, suaranya berat dengan penyesalan. Kekuatan gaib itu terlalu kuat. Arga terjebak. Ia memilih jalannya sendiri. Naila tidak menjawab. Ia hanya terdiam, tubuhnya terpaku di tempatnya, seperti tidak lagi memiliki tenaga untuk berdiri. Semuanya terasa hampa. Rumah yang mereka bangun bersama, rumah yang seharusnya menjadi tempat kebahagiaan, kini menjadi tempat kehancuran. Api itu terus membakar, namun bagi Naila, seolah dunia di sekitarnya telah terbakar habis. Cinta yang ia miliki, keluarga yang ia banggakan, semuanya hancur dalam sekejap. Ia merasa hilang, seperti sebuah bayang-bayang yang tidak lagi punya tempat untuk berpijak. Dan malam itu, Naila tahu satu hal pasti, rumah mereka mungkin akan terbakar habis, namun luka di hatinya akan tetap tinggal selamanya. Hari-hari setelah kejadian itu berjalan dengan lambat, seperti waktu yang enggan bergerak maju. Rumah yang dulu menjadi tempat bernaung, kini hanya tinggal puing-puing yang terbakar. Setiap sudutnya mengingatkan Naila pada kenangan pahit yang tak bisa ia hapus. Arga, suaminya yang dulu ia cintai, kini telah hilang, tertelan api yang menghanguskan semuanya. Rumah mereka, yang dulu dipenuhi dengan tawa dan kebahagiaan, kini menjadi simbol kehancuran, simbol dari semuanya yang telah hancur berkeping-keping. Naila berdiri di depan sisa-sisa rumah yang terbakar, matanya kosong, seperti tidak bisa lagi menatap dunia dengan cara yang sama. Rasa sakit yang menggores dalam hatinya masih terasa, meskipun sudah beberapa bulan berlalu. Anak mereka, yang sempat sakit-sakitan dan hampir kehilangan nyawanya dalam teror gaib, kini duduk di dekatnya, berpegangan pada tangan ibunya dengan tatapan penuh ketakutan. Kehidupan mereka berubah dalam sekejap, namun Naila tahu, ia harus terus maju. Ada satu alasan yang membuatnya bertahan, anaknya. "Ayah," suara anaknya yang kecil terdengar lirih, penuh kebingungan. Naila menatap wajah polos itu, air mata mengalir tanpa bisa ia bendung. Ia tahu, sang anak pun masih terbelenggu oleh bayang-bayang trauma yang tak terlihat, kenangan tentang ayahnya yang hilang dalam kobaran api, dan tentang rumah yang dulu mereka sebut sebagai tempat kembali. Dengan pelan, Naila merangkul anaknya, mencoba memberi kenyamanan yang ia sendiri masih berusaha temukan. Namun, ia tahu satu hal, dunia ini tak bisa berhenti berputar hanya karena kehilangan yang dalam. Hidup harus tetap dilanjutkan, meskipun luka di hatinya tak akan pernah sembuh sepenuhnya. Beberapa minggu setelah peristiwa itu, Naila memutuskan untuk pindah ke kota lain. Jauh dari bayang-bayang rumah yang terbakar, jauh dari ingatan tentang Arga yang kini menjadi bagian dari kisah kelam dalam hidupnya.
Mereka tinggal di sebuah rumah kecil yang sederhana, jauh dari keramaian dan hiruk-pikuk kota. Meskipun rumah itu jauh lebih kecil daripada rumah mereka yang dulu, Naila merasa sedikit damai. Keheningan kota baru ini memberi ruang bagi jiwanya yang terluka untuk sedikit pulih. Namun, meskipun rumahnya baru, meskipun ia mencoba melupakan segala yang telah terjadi, Naila tahu ada luka yang tak akan pernah hilang. Luka itu tersembunyi di dalam hatinya, lebih dalam daripada apapun yang tampak. Luka yang tak terlihat oleh siapapun, kecuali dirinya sendiri. Luka karena kehilangan, karena pengkhianatan, karena kenyataan pahit yang harus ia terima. Dan meskipun tak ada yang bisa menghapusnya, Naila tahu bahwa ia harus terus berjuang. Hari-hari berlalu, dan Naila mulai memperbaiki hidupnya. Ia mulai lebih religius, mendekatkan diri kepada Tuhan, berusaha untuk menemukan ketenangan yang telah lama hilang. Doa-doa yang dahulu ia panjatkan bersama Arga, kini ia panjatkan seorang diri. Tak ada lagi bayang-bayang pesugihan atau perjanjian gaib yang mengikat hidupnya. Hanya ada Tuhan dan hatinya yang terluka, yang kini sedang mencoba untuk sembuh. Setiap pagi, Naila membawa anaknya ke taman terdekat, mengajaknya bermain dengan riang meski hatinya tak sepenuhnya bisa ikut bahagia. Ia berusaha memberikan anaknya kehidupan yang normal, kehidupan yang penuh cinta dan perhatian, jauh dari segala kegelapan yang pernah menghantui mereka. Di malam hari, setelah anaknya tidur, Naila duduk sendiri di sudut ruangan, menulis di jurnal kecilnya, mengungkapkan perasaan yang tak bisa ia ungkapkan pada orang lain. Yang paling berharga bukanlah harta, bukan pula dunia yang tampak. Yang paling berharga adalah ketenangan jiwa, yang tak bisa dibeli dengan apapun, tulis Naila dalam jurnalnya. Naila tahu, ia telah kehilangan banyak. Suaminya, rumah yang mereka bangun bersama, dan harapan-harapan yang pernah ia impikan. Namun, ia juga tahu, hidup harus terus berjalan. Dan dengan segala luka yang ada, Naila belajar untuk menerima kenyataan dan menemukan ketenangan dalam hidup yang baru. Karena meskipun ia tidak bisa mengubah masa lalu, ia masih memiliki masa depan untuk diperjuangkan, untuk dirinya dan untuk anaknya. Akhirnya, Naila menemukan kekuatan dalam dirinya yang tak pernah ia sadari ada. Kekuatan untuk terus hidup, untuk mencintai lagi, untuk berdoa, dan untuk tetap berdiri meski dunia seakan runtuh di sekitarnya. Dengan Tuhan sebagai pelindung dan anaknya sebagai alasan hidup, Naila siap untuk melangkah ke masa depan, meskipun jalan itu masih panjang dan penuh tantangan. Dan meskipun luka itu tak akan pernah benar-benar sembuh, Naila tahu, hidup harus dilanjutkan.